Hai, assalamualaikum guys, agak Reba. Semoga kalian sehat-sehat aja. Semoga kalian terhindar dari penyakit, apalagi sekarang yang lagi mewabah ini COVID. Semoga kita semuanya sehat. Dan yang nonton video ini pun aku doakan pokoknya kita semuanya sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini aku mau bahas tentang tips mahasiswa baru angkatan 2020 yang kemarin beberapa bulan sempat masuk PTN atau PTS. Nah, yang kalian nggak sempat turun langsung ke kampus dan kalian nggak ngelihat kondisi kampus itu seperti apa. Nah, seperti yang diinfokan di TV, sekarang sudah ada info bahwa tahun 2021 akan dilakukan mengajar, proses belajar mengajar ini secara tatap muka, dan ada juga beberapa info yang sudah aku lihat bahwa bulan ini atau bulan depan sudah ada sekolah yang dibolehkan turun secara tatap muka dengan salah satu syaratnya yaitu ketentuan dengan protokol kesehatan harus dipatuhi. Cuci tangan, jangan lupa memakai masker, terus jaga jarak. Intinya itu 3M. Dan juga ya rajin-rajinlah kalian membawa hand sanitizer atau antis biar kalau lagi nggak ada air jadi kalian bisa pakai itu. Nah, jadi aku ada 6 tips buat mahasiswa baru. Nah, karena masa PSBB udah ditarik dan lockdown juga udah nggak ada. Nah, sekarang mahasiswa-mahasiswa yang kemarin sudah dapat masuk bakal diwajibkan masuk di tahun 2021 yang akan dilakukan belajar mengajar secara tatap muka. Nah, jadi aku punya tips buat kalian semua, buat mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Nah, yang kalian nggak sempat awal masuknya nikmatin namanya suasana kampus. Nah, sekarang nonton video ini aku bakal jelasin apa sih tips buat teman-teman yang mahasiswa baru yang baru aja masuk ke PTN atau PTS. Yang pertama. Nah, oke guys, yang pertama yaitu ingat tujuanmu kuliah itu apa? Yang pertama, tujuanmu kuliah bahagiain orang tua, ngejar cita-cita, atau ingin menyelesaikan kuliah di strata 1 atau diploma untuk ke jenjang berikutnya. Nah, karena kuliah ini biasanya kalian dibiayain oleh orang tua. Ya, memang ada yang membiayai diri sendiri untuk kuliah, tapi kan sekarang kembali lagi ke niat kalian sebenarnya kuliah itu apa. Jadi jangan sampai lupa di niat kalian tuh, di niat awal kalian buat kuliah itu sebenarnya apa. Untuk menggapai cita-cita kah atau seperti apa, atau kalian mau cari jodoh kah. Nah, itu kembalikan lagi ke diri kalian. Jangan sampai kalian berleha-leha sampai kalian lupa dengan tujuan kuliah kalian itu apa. Nah, oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah segera beradaptasi, mencari teman, melihat situasi di sekitar kampus. Nah, tapi dalam mencari teman, beradaptasi ini kalian jangan sampai salah pergaulan, karena kasihan buat kalian yang udah jauh-jauh kuliah, yang udah jauh-jauh dari kampung atau dari daerah pergi ke kota untuk kuliah, tapi kalian salah pergaulan. Jadi harus bisa memfilter lah pertemanan seperti apa itu yang baik, yang toksik seperti apa. Jadi jangan sampai kalian salah jalan dan akhirnya ya kuliah kalian bisa jadi nggak selesai. Nah, kenapa aku bilang beradaptasi? Karena suasana SMA ke kuliah itu sangat berbeda. Yang mana kalau kita saat SMA itu dari pagi
sampai jam 2 sampai jam 3. Nah, itu kita full belajar bareng teman-teman satu ruangan. Nah, itu sensasinya beda. Jadi suasananya itu beda untuk itu. Jadi kalian bisa bedakan nanti saat kalian masuk kuliah. Nah, kalau kuliah, rambut kalian bebas, baju kalian bebas, yang penting berkerah, rapi. Kalian pakai sepatu, warna sepatu kalian bebas, warna baju kalian tidak dilarang. Nah, jadi itu salah satu perbedaan nanti yang betul-betul kerasa saat kalian kuliah, yang beranjak awalnya dulu SMA ke kuliah. Nah, dari cara mengajarnya pun berbeda, dari antara jamnya. Mungkin kita sekolah dari pagi sampai siang, sedangkan kuliah itu tergantung oleh mata kuliahnya, seperti sejam, ada jam kedua, ada jam ketiga. Nah, itu biasanya nggak full seharian, jadi ada rentan waktu atau jeda waktu yang cukup lama. Nah, yang buat beda saat kalian kuliah dan saat di SMA. Dan teman-temannya pun kalian bisa berganti-gantian, karena tidak semuanya mahasiswa itu sama dengan mata kuliah yang kalian ambil. Tapi kalau di SMA semuanya biasanya sama, jadi itu perbedaannya. Untuk tips yang selanjutnya yaitu yang ketiga. Nah, yang ketiga itu yaitu hemat. Kenapa aku bilang berhemat? Kenapa aku bilang hemat? Karena ya buat teman-teman yang dari desa ke kota, kan biasanya tempat-tempat kuliah kampus itu kan di daerah-daerah yang cukup ramai di kota. Jadi teman-teman yang dari desa atau dari daerah itu semuanya pergi untuk kuliah. Nah, untuk kuliah di daerah. Nah, biasanya kalian di sini diwajibkan atau diharuskan untuk mandiri. Kenapa? Karena kalian akan merasakan suasana yang berbeda, suasana mandiri, dan kalian harus melakukan sesuatunya itu dengan ya kalian sendiri. Kalian harus berjuang, kalian harus mengeluarkan uang sendiri buat kalian makan, buat keperluan sekolah, buat keperluan kuliah kalian. Nah, itulah tadi kenapa aku bilang di tips kedua itu beradaptasi dan mencari teman, karena itu. Karena kalian bakal mandiri dan kalian harus mempunyai teman berinteraksi yang saling membantu. Biasanya di teman-teman kampus itu kan sama-sama dari daerah atau sama-sama perantau, jadi bakal saling membantu. Nah, biasanya yang krusial itu saat di awal bulan. Nah, ini kenapa aku bilang di awal bulan, karena biasanya awal bulan ini kan rentan-rentannya awal bulan biasanya kita dapat kiriman. Nah, itu. Jadi di situ kalau kita tidak hemat, nanti kita bakal keteteran di ya minggu-minggu akhir, karena perkuliahan itu kan banyak yang harus kita persiapkan, dari ya itu tadi, belum lagi diri kita, belum lagi untuk makan sendiri, dan belum lagi kalau kalian semisal mau jalan. Jadi kalian harus bisa memanage uang kalian sebaik mungkin. Jangan sampai kalian bisa ya ibaratnya nombok, karena di awal-awal bulan biasanya kita mendapatkan uang. Nah, itu kadang kita suka hilaf, kadang kita suka lapar mata biasanya, jadi kalian gampang tergoda. Nah, jadi itu tips yang ketiga, kalian harus hemat, harus bisa menjaga, apalagi teman-teman yang kuliah dari jauh merantau. Nah, itu kalian harus bisa jaga uang kalian, bisa memanage uang kalian. Nah, yang keempat itu yaitu masuk organisasi, join di organisasi. Kenapa aku bilang join di organisasi? Biasanya buat teman-teman, buat mahasiswa baru itu banyak disuguhkan atau banyak ditawarkan oleh rekan-rekan senior Anda, rekan-rekan senior kalian yang mereka mempunyai organisasi. Nah, di situ mereka akan merekrutmen kalian, membuka rekrutmen, open rekrutmen biar menjadi anggota mereka. Nah, kenapa juga pentingnya ini berorganisasi? Yang pertama, kalian itu ya bisa mengembangkan skill kalian seperti apa, kalian bisa mencari jati diri kalian, kalian bisa cari tahu sebenarnya aku ini bisanya apa. Nah, kalian bisa melatih public speaking, ngobrol di depan umum, kalian bisa adu argumen. Nah, kalian bisa mengungkapkan itu semua, dan secara tidak langsung itu bakal menjadi kebiasaan kalian dan bisa kalian bawa nanti setelah kalian lulus kuliah. Nah, jadi
itu pentingnya kalian ketika masuk ke organisasi, ya karena kalian bisa mencari relasi, mencari teman-teman baru, mencari ilmu baru yang nggak kalian dapat saat di perkuliahan. Karena di perkuliahan ya otomatis kalian akademiknya yang diharuskan di situ kan, akademiknya, nilai perkuliahannya seperti apa. Tapi di organisasi kan banyak yang tidak kalian dapatkan saat perkuliahan. Nah, jadi manfaatkan waktu-waktu ini, jangan sampai salah pilih organisasi, jangan sampai mengganggu yang lain. Jadi itu tips yang keempat, masuk dan joinlah ke organisasi yang kalian suka sesuai dengan feel kalian, sesuai dengan passion kalian. Oke, lanjut ke nomor 5, yaitu nah, yang kelima itu kenapa manajemen waktu? Nah, di sini aku bilang di sini tuh yang kelima itu manajemen waktu. Kenapa? Karena kalian ada beberapa kegiatan ketika kalian mempunyai organisasi. Nah, itu harus kalian memanage waktu kalian, memanajemen waktu kalian, membagi dengan baik mana yang untuk kuliah, mana yang prioritas. Jadi, jangan sampai dengan adanya organisasi ini bisa mengganggu waktu kuliah kalian. Misalkan kalian harus masuk di suatu perkuliahan yang mewajibkan untuk memang kalian masuk, karena perkuliahan kan biasanya 80% itu wajib mahasiswa masuk, dan ada 3 kali atau 30% buat mahasiswa untuk tidak masuk. Jadi kalian harus bisa memanajemen waktu kalian ini, karena pada awal rekrutmen itu seperti yang kujelaskan tadi di poin 4 mengenai organisasi. Nah, biasanya pada awalnya itu ada yang namanya komitmen, meminta komitmen kalian ketika ingin masuk atau mau masuk ke suatu organisasi. Nah, di situ komitmen kalian betul-betul diuji, diminta biar sewaktu-waktu ada kegiatan atau ada keperluan kalian bisa meluangkan itu. Tapi di luar itu semua, kembali lagi kalian sebenarnya tujuan awalnya itu apa, harus kalian ingat lagi, harus kalian benamkan di diri kalian. Sebenarnya niat kalian ini apa, awalnya untuk kuliah itu seperti apa, untuk cita-cita. Boleh berorganisasi itu bebas, kalian mau pilih 1, 2, 3 organisasi yang kalian suka itu bebas, tapi jangan sampai waktu kalian hilang, tidak terbagi dengan baik antara kuliah dan organisasi. Memang organisasi ini sangat penting untuk melatih mental, terus mengupgrade diri kalian biar lebih baik. Tapi kalian juga harus memikirkan satu sisi, niatku awal nih apa sih? Niatku sebenarnya kesini apa sih? Yaitu kuliah, bagain orang tua, gapai cita-cita, dan ya mungkin biar cepat untuk melanjutkan perkuliahan atau ke jenjang yang berikutnya. Semisal yang mau lanjut ke S2 bisa lanjut ke S2 kan, seperti itu. Jadi di sini sama sekali tidak ada larangan buat kalian yang mau lebih dari 1 atau 2 organisasi. Yang penting kalian bisa manajemen waktu kalian, bisa membagi dengan baik. Nah, itu sip buat kalian kalau memang kalian bisa ngambil 2 atau 3 organisasi sekaligus, tapi kalian bisa membaginya dengan kuliah. Oke, lanjut ke tips yang terakhir, yaitu tips yang keenam, menghargai orang yang lebih dahulu ada di kampus itu atau senior kalian. Kenapa? Bukan bermaksud untuk kalian gila hormat, tidak, tapi satu sisi ya kalian memang berkuliah di situ, di kampus itu, di fakultas itu, tapi karena lamanya lockdown, lamanya PSBB, sehingga tidak ada yang namanya kuliah tatap muka dan tidak ada kegiatan di kampus, mengajar di kampus. Jadi kalian tahun 2021 akan dilakukannya tatap muka, dan kalian semuanya akan diwajibkan lagi turun kuliah secara tatap muka. Dan itu kalian bakal, ya mungkin bisa saja kalian kaget karena bertemu dengan mahasiswa yang lain, karena kan biasanya kalau kalian hanya lewat HP atau online, kalian kan tidak bisa mengetahui gestur tubuh teman kalian seperti apa atau senior kalian tuh yang mana. Jadi kalian mungkin bisa saja terlupa atau terlewat bahwa masih banyak senior kalian yang harus kalian hargai di situ, karena
mereka yang lebih dahulu di situ. Ya intinya buat teman-teman mahasiswa baru, jadi jangan sampai tidak menghargai, jangan sampai merasa oh aku kuliah di situ aja itu hakku juga. Jadi jangan sampai seperti itu, jangan sampai tidak menghargai senior yang lebih dahulu ada di kampus itu, yang dulu lebih dahulu ada di fakultas itu, yang lebih dahulu kuliah di situ. Jadi jangan sampai kalian malah baru masuk, baru mulai berkuliah sudah ada masalah baru, belum lagi masalah dari kampung, belum lagi masalah perasaan, masalah kuliah, tapi ditambah lagi dengan masalah di kampus. Kalau kalian sopan, pasti juga senior kalian segan. Jadi seperti itu, ini semuanya true story, semua yang udah pernah ku rasakan, yang pernah ku alami. Jadi ini relate banget apa yang aku sampaikan sekarang sama apa yang pernah ku alami. Jadi jangan sampai kalian salah ketika baru masuk, karena ini dalam waktu PSBB, lockdown yang cukup lama, dan teman-teman yang kuliah misalkan ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, dari Aceh, atau dari Papua sana, yang biasanya hanya berkuliah dengan online, ketika bertemu dan diharuskan untuk tatap muka lagi, kalian kan bakal ya mungkin gestur tubuhnya seperti apa, kenyataannya seperti apa orangnya itu kan kalian mungkin belum mengerti. Oke, dan tambahan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak biar kalian semuanya aman. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, itu tadi 6 tips buat mahasiswa baru, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you next video.